Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Sari, NPM 1811070197, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini, dosen pengampu Ibu Dr. Andes Sofia Masayu MA. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi pembelajaran. Berbicara tentang evaluasi itu sama saja seperti kita membahas pengukuran dan penilaian. Pengukuran. Apa sih pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Misalnya, A mengukur sebuah meja dengan menggunakan meteran, ukurannya 125 cm. Sedangkan B mengukur meja menggunakan jari. Alat ukur yang digunakan oleh B dapat dikatakan kurang efektif karena jari tangan setiap orang berbeda-beda. Pengukuran bersifat objektif karena ada ukuran tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif atau agar lebih mudah mengingatnya, yaitu kuantitatif sama dengan angka sama dengan statistik. Karena kuantitatif adalah jenis penelitian yang didominasi oleh analisis secara statistik. Selanjutnya, penilaian. Penilaian adalah membuat keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Misalnya, sebuah jeruk dapat dikatakan baik atau bagus apabila kulit luarnya terlihat bagus, ukurannya besar, dan kemudian warnanya pun kuning. Begitupun sebalik, jeruk dapat dikatakan kurang baik atau kurang bagus jika terlihat tanda-tanda busuk. Misalnya seperti jeruk itu agak seperti kecoklat-coklatan, meskipun kita tidak mengetahui dalamnya busuk atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan penilaian. Selanjutnya, penilaian bersifat subjektif. Penilaian bersifat kuantitatif. Agar lebih mudah mengingatnya, kuali sama dengan tas. Kuali atau kuali sama dengan ditambah dengan kata tas menjadi kualitas. Misalnya seorang ditanya, bagaimana kualitas jilbabmu? Baik atau bagus? Nah, hal ini dijawab menggunakan kata-kata, bukan angka. Maka kesimpulannya, kualitas adalah penelitian yang analisisnya didominasi oleh kata-kata atau deskriptif. Sekali lagi, kualitas adalah penelitian yang analisisnya didominasi oleh kata-kata atau deskriptif. Penelitian yang didominasi oleh kata-kata atau teoritis adalah kualitas, dan kata-kata berfungsi untuk mendeskripsikan. Jadi, kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya didominasi secara deskriptif. Adapun macam-macam pengukuran, yaitu ada 3. Yang pertama, ukuran terstandar. Yang kedua, ukuran tidak terstandar. Dan yang ketiga, pengalaman empiris. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada ukuran yang memang terstandar. Misalnya meter, sentimeter, kilogram, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada ukuran yang tidak terstandar, misalnya jengkal, langkah. Seperti contohnya, misalkan
A ditanya oleh B, seberapa besar langkahmu untuk menuju ke sekolah? B menjawab 1000 langkah misalnya. Itu sebenarnya tidak atau kurang terstandar karena langkah setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi, langkah juga dapat digunakan sebagai patokan ukuran. Hanya saja kurang terstandar. Dan yang ketiga, pengalaman empiris, yaitu ukuran yang berdasarkan perkiraan berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui sebelumnya. Misalnya, untuk mengukur bahwa jeruk rasanya manis, biasanya untuk mengukur bahwa jeruk itu manis, seseorang mengukur dari besarnya, dari warnanya, kemudian ada tanda-tanda busuk tidak di kulitnya. Nah, itu adalah macam ukuran berdasarkan dari pengalaman empiris. Lalu, apakah hubungannya dengan evaluasi? Nah, jika pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, maka itu adalah evaluasi. Dan selanjutnya, dalam perkembangan istilah evaluasi berkembang menjadi beberapa istilah, yaitu ada asesmen. Nah, menurut pandangan saya bahwa evaluasi itu lebih luas cangkupannya daripada asesmen. Asesmen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu asesmen. Dan evaluasi dalam bahasa Inggris yaitu evaluation. Evaluasi berkaitan dengan sistem. Evaluasi juga pelaksanaannya bisa melibatkan pihak eksternal. Sedangkan asesmen ialah bagian dari sistem itu sendiri. Asesmen juga konteksnya internal. Jadi kalau evaluasi itu melibatkan pihak eksternal, namun asesmen konteksnya kebalikannya, yaitu internal. Adapun fungsi dari evaluasi, yaitu yang pertama formatif dan yang kedua sumatif. Formatif yaitu improvement, fungsi perbaikan, sedangkan sumatif yaitu fungsi untuk menyempurnakan setelah semua bahan atau materi disampaikan. Teknik dan bentuk evaluasi. Yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Dalam tes terbagi menjadi 3, yaitu tertulis, lisan, dan perbuatan. Yang tertulis terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama uraian dan yang kedua objektif. Objektif terbagi lagi menjadi 4. Benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan yang terakhir jawaban singkat. Yang lisan, yang B, lisan itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama terbatas dan yang kedua bebas. Tes lisan biasanya dapat dilakukan dengan cara individual dan kelompok. Dan yang C yaitu perbuatan. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran harus ada perencanaan yang berisikan 1. Merumuskan tujuan evaluasi, 2. Menganalisis silabus, 3. Merumuskan kisi-kisi, 4. Menyusun soal, 5. Uji coba soal, 6. Revisi soal, 7. Merakit ulang soal. Dari ketujuh tersebut, langkah selanjutnya kita lakukan uji coba, kemudian setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data. Pengolahan data juga pembahasannya interpelasi, kemudian membuat rekomendasi. Di dalam perencanaan itu sendiri, setelah merumuskan, baru kemudian merumuskan kisi-kisi. Untuk merumuskan kisi-kisi harus menentukan analisis silabus. Dengan analisis adalah kompetisi.
Jadi, objek yang dianalisis adalah kompetensi. Jadi, pada jenjang kemampuan yang mana yang ingin kita ukur? Nah, kemudian merumuskan indikator sesuai dengan jenjang kemampuan. Lalu, berdasarkan indikator, mulai untuk membuat soal. Yang pertama, indikator menjadi titik tolak untuk merumuskan soal satu indikator satu soal. Agar lebih mudah untuk mengoreksinya, indikator yang mana, soal yang mana, selalu dilihat kesesuaiannya. Setelah selesai merumuskan indikator dan soal, mulailah menyiapkan lembar jawaban soal. Yang kedua, siapkan juga pedoman penyekoran Nah, setelah semuanya selesai, lakukanlah uji coba terbatas. Misalnya, satu kelas 40 siswa. Kemudian, hasil uji coba itu harus dikoreksi. Berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah, itu harus dihitung skornya. Setelah memperoleh skor, baru dapat menentukan nilai setelah dibuat konferensi nilai baik dalam skala 4, skala 10, skala 100, baru dapat diimplementasikan berapa banyak peserta didik itu nilainya di atas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.